Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Selamat bertemu kembali. Pada hari ini kita akan membahas tema 5, wirausaha, memasuki subtema 2, usaha di sekitarku. Dan untuk mata pelajaran IPA, kita bahas KD 35 dan 45, yaitu masih tentang magnet. Dan untuk pertemuan ini kita akan fokus untuk membahas benda-benda magnetis dan benda-benda non-magnetis. Tujuan kita mempelajari materi ini, Ibu berharap nantinya Ananda semua bisa mengidentifikasi benda-benda magnetis dan non-magnetis secara tepat dan bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan benda-benda magnetis dan non-magnetis dengan benar. Apakah anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk magnet. Perlu diingat lagi, magnet diberi nama sesuai dengan bentuknya. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas sifat-sifat magnet dan kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Diingat-ingat lagi pembelajarannya ya. Baik, untuk materi hari ini, perhatikan gambar-gambar ini. Di sini ada 12 benda yang mungkin kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika benda-benda ini didekatkan ke magnet? Sebenarnya Ananda semua sudah bisa menjawab pertanyaan ini ya, karena minggu lalu kita sudah melakukan atau sudah Ibu berikan tugas keterampilan untuk mencari atau mengidentifikasi benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet dan benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet. Nah, sekarang kita bahas secara keseluruhan. Jadi di benda yang ada 12 ini akan kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu benda-benda yang ditarik magnet. Nah, apa saja benda-bendanya? Yuk kita lihat. Yang pertama ada penjepit kertas. Yang kedua gunting. Yang ketiga jarum. Yang keempat paku. Dan yang kelima penggaris yang terbuat dari logam. Nah, kelima benda ini ternyata ditarik oleh magnet kalau kita dekatkan ke magnet. Perhatikan gambarnya baik-baik. Kelima benda ini ternyata terbuat dari bahan logam. Artinya, benda-benda yang terbuat dari logam, jika didekatkan ke magnet, maka benda itu akan ditarik oleh magnet. Nah, tetapi perlu kita ketahui, tidak semua logam yang didekatkan ke magnet akan ditarik oleh magnet. Benda-benda yang ditarik oleh magnet ini dikenal dengan istilah benda-benda magnetis. Kalau kita definisikan, benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis terbuat dari logam seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Jadi 4 logam ini yang bisa ditarik oleh magnet. Dan keempat logam ini juga bisa dijadikan magnet. Kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya. Kelompok yang kedua yaitu kelompok benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet. Contoh-contohnya, yang pertama ada pensil yang terbuat dari kayu dan bagian dalamnya itu terbuat dari grafit namanya atau karbon. Kemudian ada penghapus terbuat dari karet, sisir terbuat dari bahan plastik, daun, batu, bola terbuat dari karet, karet gelang atau ikat rambut juga terbuat dari bahan karet, dan yang terakhir adalah penggaris plastik. Nah, benda-benda ini tidak ditarik oleh magnet dan bahan dasarnya adalah bahan yang bukan dari logam, seperti kayu, karet, plastik, batu, daun. Selain itu juga ada kain dan kaca.
Benda-benda ini dikenal dengan istilah benda-benda non-magnetis. Artinya, benda-benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet. Di sini ada lagi dua contoh. Yang pertama ada raincoat atau jas hujan yang terbuat dari bahan plastik. Kemudian buku terbuat dari bahan kertas yang bahan bakunya adalah kayu. Sekarang kita lihat pengelompokan logam berdasarkan pengaruh gaya magnet. Maka dibagi menjadi yang pertama ferromagnetis. Ferromagnetis adalah logam-logam yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua, kelompok paramagnetis, yaitu logam-logam yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan titanium. Yang ketiga, diamagnetis, yaitu logam-logam yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya perak, emas, tembaga, dan seng. Nah, jika kita perhatikan, paramagnetis dan diamagnetis tidak bisa terlihat oleh kasat mata kalau dia ada pengaruh dari magnet. Dan materi tentang ini akan kamu bahas nantinya di SMP atau SMA. Sekarang anak-anak ibu cukup mengetahui pengelompokan ini aja dulu, ya. Did you know? Apakah kamu tahu? Ternyata manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan makanya kalau sekarang kita sering melihat ada gelang, kadang bisa juga berupa kalung yang terbuat dari bahan magnet. Dan itu tujuannya ada yang untuk kesehatan. Penting untuk diketahui, karena magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam, maka sebaiknya jauhkan magnet dari benda-benda yang mungkin bisa terganggu cara kerjanya jika berada dekat magnet. Misalnya televisi. Televisi kalau berada dekat magnet, maka monitor TV itu akan terganggu sehingga warna atau kualitas gambar dari TV itu akan menjadi berkurang. Kemudian jam tangan. Komponen jam tangan yang terbuat dari bahan logam dan ukurannya kecil, misalnya jarum jam tangan, jika dekat dengan magnet, maka dia akan terganggu. Karena itu, biar benda-benda kita atau peralatan kita tidak rusak, maka jauhkan dari magnet. Baik, Ananda, demikianlah pembelajaran kita tentang benda magnetis dan non-magnetis. Ibu harap mudah dipahami. Jangan lupa pindahkan materi ini ke dalam buku catatan tematik. Jika ada yang tidak dipahami atau yang kurang dimengerti, silakan ditanya. Kemudian sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan lagi untuk tetap menjaga kesehatan, sering cuci tangan, minum air hangat, berjemur di pagi hari sekali beberapa hari, dan kalau keluar rumah gunakan masker. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.